Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang, selamat bergabung kembali rekan-rekan mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Heru Prasetyo di perkuliahan Teori Sastra Modern. Kawan-kawan, jika sebelumnya teman-teman telah membahas terkait dengan formalisme Rusia, kita akan melanjutkan perjalanan teori ini menuju kepada kritik baru atau new criticism. Seperti apa materinya, bagaimana sejarahnya, dan cara mengaplikasikannya? Yuk, kita simak paparan saya berikut ini. Baiklah kawan-kawan semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, kita materinya akan masuk ke dalam teori yang baru. Teori masih berkaitan dengan pendekatan objektif. Dan materi ini adalah materi yang berkaitan dengan kritik baru atau new criticism. Sebuah materi yang ditawarkan atau diinisiasi oleh para sastrawan, para peneliti, ahli pikir yang berada di Amerika. Jauh ya, kemarin bermainnya di Uni Soviet, sekarang mainnya di Amerika. Nanti tetap sama. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan, memiliki sebuah hambatan, kebingungan, silakan teman-teman bisa menyampaikan pendapat ataupun pertanyaannya di kolom komentar yang ada di Wifi Class, atau teman-teman bisa menuliskannya di bawah ya. Jangan sungkan, mau bertanya sesaat di jalan. Oke, kita mulai berkenalan dengan kritik baru atau new criticism. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa new criticism ini adalah salah satu teori atau pendekatan yang ditawarkan oleh para ahli dari sastra kita, sastrawan dunia, yang tujuannya adalah untuk membedah, mengenal, dan menyelami makna yang terpendam, makna yang terselubung dari sebuah karya sastra. Sehingga nantinya teman-teman ketika sudah memahami teori-teori tersebut, kalian bisa menganalisis, mengkaji, mengkritisi, dan menghakimi karya sastra tersebut. Dan tentunya penghakiman tersebut akan sifatnya objektif karena teman-teman telah memiliki kapasitas, teman-teman telah memiliki wawasan, teman-teman telah memiliki ilmunya, seperti itu. Jadi yuk pelan-pelan kita kuasai ilmunya sehingga kawan-kawan bisa memberikan penilaian terhadap karya sastra melalui sudut pandang kritik baru ini. Ini yang kemarin kita pelajari, formalismenya sudah, kritik baru yang akan kita jelaskan. Tetap sama materinya, terpecah menjadi definisi, karakter utama, dan tokoh utama. Ya, ini adalah materinya, kritik baru, new criticism. Ada yang kenal dengan wajahnya? Ini adalah wajah Ransom. Ia merupakan seorang inisiator dan dia merupakan salah satu penggagas dari teori new criticism atau kritik baru. New criticism atau kritik baru ini adalah sebuah teori yang muncul sebagai reaksi terhadap kritik biografis dan sejarah tradisional. Teori ini difokuskan pada materi eksateks seperti biografi pengarang. Jadi sama seperti formalisme. Di kritik baru, sebelum muncul kritik baru, sastra itu selalu dikaitkan dengan sejarah atau biografisnya si pengarang, seperti itu. Maka kritik baru munculnya seperti apa? Ia ingin sastra itu dilihat secara utuh dan objektif, tidak perlu dikaitkan atau dihubung-hubungkan dengan hal yang lain, seperti itu. Era kemasan kritik baru itu ada pada 1920 sampai 1960. Pada paruh pertama abad ke-20, gerakan yang disebut The New Criticism ini tumbuh di kedua sisi Atlantik, yaitu di Inggris dan Amerika Serikat. Sehingga nomenklatur selengkapnya sebenarnya adalah kritik baru Anglo-Amerika, karena penggunaannya amat luas ya. Nah, definisinya adalah seperti ini. New Criticism adalah kritik sastra Amerika Serikat yang mengarahkan perhatian kepada karya sastra itu sendiri. Sama ya dengan formalisme Rusia, karena semuanya kembali kepada objektivitas penilaian pengarang atau kritikus sastra terhadap objek dari karya sastra itu sendiri. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan pengarangnya. Jadi di sini tertulis lepas dari pengaruh pengarangnya, intentional fallacy atau riwayat terjadinya serta dari pendapat pembaca, affective fallacy. Yang ketiga lah lepas dari kaum kritisi atau heresy of paraphrase. Nah, ketiga hal ini harus dilepaskan dari pandangan teman-teman new criticism atau kritik baru. Kita bahas ya satu-satu.
Apa yang dihindari oleh kritik baru? Tadi sudah dibahas di awal. Kesalahan yang disengaja, intentional fallacy. Istilah ini digunakan dalam kritik sastra abad ke-20 untuk menggambarkan masalah yang melekat dalam mencoba menilai suatu karya seni dengan mengasumsikan maksud atau tujuan seniman yang menciptakannya. Nah, ini oleh teman-teman kritik baru ini amat sangat dihindari karena mereka seperti tadi dikatakan, mereka ingin penilaian yang objektif, rasional ya. Jadi hanya teksnya saja, tidak perlu dilekatkan dengan bentuk-bentuk yang lain. Lalu yang kedua, adanya kekeliruan afektif. Menurut para pengikut New Criticism atau kritik baru, miskonsepsi yang muncul dari menilai sebuah puisi dengan efek emosional dihasilkan pada pembacanya. Konsep kekeliruan afektif ini adalah serangan langsung terhadap kritik impresionistik yang berpendapat bahwa tanggapan pembaca terhadap sebuah puisi adalah indikasi akhir dari nilainya. Dan ini amat sangat dihindari oleh New Criticism atau penggagas New Criticism. Karakter utama dari kritik baru adalah muncul pada 20 dan 60, tahun 1920 dan 1960, dan berpengaruh dalam dunia sastra di Amerika Serikat. Lalu yang kedua, sebagai struktur otonom, maka karya sastra harus dipahami secara intrinsik, lepas dari latar belakang sejarah, lepas dari diri dan niat penulis. Jadi tidak ada lagi kita pendekatan ekspresif, kita fokusnya kepada pendekatan objektif. Jadi fokusnya ke karya sastra itu sendiri. Yang ketiga, seperti saya bilang, yang dilihat adalah sastra sebagai suatu sistem atau suatu struktur yang utuh. Nah, nanti kalian akan melihat bagaimana plot, alur, segala macam, ya struktur-strukturnya, ya itu yang akan dikaji oleh teman-teman kritik baru. Karakter utamanya menentang pendekatan sastra historis dan biografi, menganggap ilmu sains tidak memadai dalam mencerminkan kehidupan manusia, dan sastra, terutama puisi, dapat mengungkapkan situasi manusia dengan lebih sempurna. Jadi, melihatnya dari sudut pandang teks itu sendiri, karena teksnya itu kan memiliki pemaknaan yang perlu digali. Jadi kita tidak perlu lagi melihat bagaimana tujuan penulis dan apa yang ingin disisipkan oleh penulis, tidak, tapi kita lihat teksnya saja secara utuh. Pionir penggagas dari New Criticism atau kritik baru yang pertama adalah T.S. Eliot dengan bukunya The Sacred Wood, lalu ada After Strange Gods tahun 2034, lalu ada Richards, buku yang terkenal ada Principle of Literary Criticism, dan wajah bapak yang satu ini yang tadi di awal telah muncul lebih dahulu ada John Crowe Ransom. Nah, tulisannya The New Criticism yang menjadi sebuah pemantik untuk membuat teori ini disebut sebagai New Criticism. Seperti itu. Ransom pada paruh pertama abad ke-20, tadi disebut ya, nomenklaturnya adalah Anglo-Amerika, kritik baru Anglo-Amerika, dan diambil dari buku John Crowe Ransom. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Prinsip teknik analisis New Criticism atau kritik baru. Nah, struktur itu bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, semendetail dan sedalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan unsur-unsur karya sastra yang bentuk makna menyeluruh. Struktur tidak mungkin menjumlahkan. Lalu struktur berusaha menyemantikan hubungan struktur yang ada dalam puisi. Hubungan struktur ini biasa ditandai dengan hubungan kohesif baik pada tingkat struktur morfologis, sintaksis maupun semantik. Lalu yang keempat, struktur menganggap bahwa keseluruhan makna karya sastra berada pada keterpaduan struktur total. Saya buat sederhana seperti ini. Teman-teman melihat gambar apa dalam tampilan yang ada di layar kalian? Gambar gajah. Ya benar, walaupun terkotak-kotakan kita bisa melihat gajah ya, kakinya besar, ada belalai, ada telinga yang lebar, dan ada namanya gading. Gajah. Dia terkotak-kotakan. Kotak-kotak kecil itu adalah struktur dari sebuah karya sastra. Bisa saja kita sebut di sini ada namanya alur, di sini ada plot seperti itu, ada rima. Nah, banyak ya. Struktur-struktur ini jika kita lihat satu persatu, jelas kita tidak bisa melihat puisi itu secara utuh. Namun ketika struktur ini kita lihat secara utuh, secara berdampingan, secara bersamaan, maka struktur itu akan membuat kita mampu memaknai sebuah karya sastra. Kita bisa melihat isi karya sastra itu sendiri. Jadi pemaknaan struktur-struktur puisinya tadi
harus dilihat secara bersamaan. Nah, jadi tidak boleh namanya bukan dijumlahkan, tidak, tapi mereka adalah satu kesatuan utuh. Seperti itu. Perumpamaan dari gambar gajah tadi ya. Lalu unsur yang membangun karya sastra apa saja di kritik baru, pandangan kritik baru? Menurut Richards yang tadi disebutkan, seorang kritikus sastra yang terkenal menunjukkan kepada kita bahwa suatu puisi mengandung suatu makna keseluruhan yang merupakan perpaduan dari tema, perasaan, nada, dan amanat. Ini adalah struktur yang sederhana yang disampaikan oleh Richard. Ada tema, perasaan, nada, dan amanat. Aliran kritik baru berusaha untuk mendeskripsikan semua fenomena yang nampak pada struktur intrinsik teks puisi secara objektif empiris, mengacu pada pemahaman struktur puisi yang mengkaji pada aspek isi dan metode puisi. Jadi ada dua hal, ada aspek dan metode. Dari aspek itu ada beberapa hal. Aspek ini meliputi tema, rasa atau perasaan, nada dan suasana, serta amanat. Kita bahas satu-satu. Tema ini sudah pernah kalian bahas ya. Kalau misalkan baca terkait dengan puisi ataupun cerita pendek pasti ada temanya ya. Temanya adalah gagasan pokok ataupun subjek materi yang dikemukakan penyair melalui karya sastra. Lalu kalau perasaan atau rasa itu adalah sikap penyair terhadap objek yang dituangkan dalam karyanya. Sikap penyair tidak akan sama memandang objek yang sama, bisa saja berbeda ya. Lalu yang ketiga, nada dan suasana. Nadanya sikap penyair terhadap pembaca. Sikap itu sendiri adalah apakah ingin menggurui, menasehati, mengejek, menyindir, atau sikap lugas. Suasana adalah keadaan pembaca setelah membaca karya sastra. Sementara amanat adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penyair setelah pembaca membaca karya yang ia tulis. Ini jadi ada 4 unsur pembangun sastra. Mudahlah kritik baru dibanding dengan formalisme Rusia, karena ini bicara tentang strukturnya, dan struktur itu bisa dilihat langsung. Sementara kalau dilihat dari aspek metode puisi, ada diksi, imajinasi, kata konkret, majas, ritme, dan rima. Dalam menginterpretasi puisi, dinyatakan bahwa sebuah puisi ini bersifat otonom, artinya tidak boleh didekati dengan cara menelah unsur di luar karya sastra, seperti tadi ya. Bagaimana kesejarahan ya, nggak boleh. Jadi yang fokusnya adalah di dalam teks itu sendiri, strukturnya. Diksi ini adalah bagaimana penyair sangat hati-hati dalam menentukan pilihan kata. Kata yang digunakan harus memperhatikan komposisi bunyinya. Maka teman-teman ketika membaca puisi pasti ada rimanya kan, ada persajakannya, a a a a b a b a b a b a b atau mungkin a a a b b b b gitu kan. Ya terserah nanti ya bagaimana penulisannya. Sementara yang kedua ada imajinasi. Di sini ada hubungan erat antara diksi, pengimajinasian, dan kata konkret. Kata konkret selanjutnya. Diksi ini dipilih harus menghasilkan pengimajinasian. Dan karena itu kata-kata yang menjadi lebih konkret seperti hayati melalui penglihatan, pendengaran, atau cita rasa. Jadi penggambaran terhadap suatu realita ini harus diimajinasikan dengan memilih kata-kata yang tepat. Menggambarkan sosok wanita yang anggun, yang cantik, tidak bisa langsung to the point. Ia cantik, tidak boleh. Harus dibuat agak sedikit indah. Kita metaforkan. Wajahnya teduh bagaikan bulan purnama. Ini kan cantik ya, seperti itu. Tapi kita ngebayangin dulu. Mukanya teduh seperti bulan purnama. Bulan purnama tuh bulat, berarti cewek itu bulat ya. Bercanda. Kata konkret bertujuan membangkitkan imajinasi pembaca. Kata konkret adalah kata yang nyata dan khusus, bukan yang abstrak dan sifat umum. Kata konkret itu kata-kata yang secara leksikal seperti tertulis dalam kamus gitu. Jadi selain menggunakan kata-kata yang berupa metafor ataupun kata-kata yang penuh makna, kata-kata yang konkret ini dibutuhkan untuk mendukung bagaimana nantinya karya sastra itu dapat dipahami oleh pembaca. Sementara majas ini adalah bahasa figuratif yang menyebabkan puisi menjadi primatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Nah, bahasa figuratif itu banyak. Seperti tadi saya sebutkan ada metafora, hiperbola, repetisi, personifikasi. Banyak. Tergantung nanti si pengarang menggunakan yang mana.
Sementara ritme dan ritma adalah turun naiknya suara secara teratur, sedangkan rima adalah rima atau sajak adalah persamaan bunyinya. Maka ketika membaca puisi itu sebenarnya kita juga harus tahu mana yang harus dibaca pelan, dibaca keras, dibaca marah, dibaca penuh lirih gitu. Oke, kita sampai di bagian akhir. Enak ya kritik baru? Kelebihan kritik baru itu ada beberapa hal. Menurut Theo, kelebihan dari kritik baru adalah dapat memahami karya sastra secara struktural, sehingga membebaskan peneliti dari berbagai konsep, metode, dan teknik yang sebenarnya di luar jangkauan sebagai ahli sastra. Benar kan? Kalau misalkan yang bukan kritik baru, kita harus tahu namanya psikologi, sosiologi, sejarah, filsafat, dan lain-lain. Ya, seperti kalau misalkan ekspresif kemarin, teman-teman harus memahami psikologinya, bagaimana sikap jiwa, itu kan, emosi jiwa kita. Selain itu, pendekatan strukturalnya juga merupakan kerja pendahuluan bagi setiap peneliti sastra. Bagi setiap peneliti sastra, analisis struktur ini harus dilakukan karena bagaimanapun juga merupakan tugas prioritas. Maka teman-teman ketika kemarin menggunakan psikologi sastra, tetap sebenarnya struktur itu harus diolah dulu. Tokoh penokohannya harus dikenalkan. Ketika sudah dikenalkan, baru kita mulai masuk ke dalamnya. Bagaimana nanti sikapnya, misalkan sikap mental, penokohannya, seperti itu. Dan ini adalah hal yang menjadi pondasi dalam mengkaji sebuah karya sastra. Nah, struktur. Nanti teman-teman akan dapat lebih jelas, selain kritik baru, nanti akan ada materi terkait dengan strukturalisme. Sama kajiannya. Sementara kekurangannya, poin minusnya, neokriticism atau kritik baru secara khusus dan analisis suatu karya sastra secara umum belum merupakan teori sastra. Ini bukan teori. Para ahli menyatakan bahwa ini bukan teori. Karya ini merupakan hal yang mendasar, paling prinsip. Karya sastra tidak dapat diteliti secara terasing, tetapi harus dipahami dalam rangka sistem sastra itu sendiri dengan latar belakang sejarah. Adanya struktur yang objektif ini pada karya sastra makin disangsikan. Peranan pembaca selaku pemberi makna dalam interpretasi karya sastra makin ditonjolkan dengan segala konsekuensi untuk analisis struktur. Berikutnya adalah analisis yang menekankan otonomi karya sastra juga menghilangkan konteks dan fungsinya, sehingga karya itu menara-gadingkan dan kehilangan relevansi sosial. Nah, sebenarnya yang baik dan benar ya sebenarnya nantinya ya kajian terhadap struktur ya nantinya akan bersanding dengan teori lainnya, sehingga nanti makna yang tersirat dan tersurat dapat dimaknai sehingga kita bisa menerima pesan yang tersimpan dalam karya sastra itu secara utuh. Demikian teman-teman. Oke, itu adalah kritik baru New Criticism sesi 10 dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan pemahaman. Pun jika tidak, silakan teman-teman tuliskan komentar kalian, pertanyaan, pendapat di video ini. Jangan lupa, malu bertanya sesat di jalan. Jangan sampai kalian lepas dari mata kuliah ini hanya sebagai seseorang yang lolos, tapi harusnya lulus dan memahami materi secara utuh. Terakhir, pesan pemerintah, pesan sponsor. Kalau usai beraktivitas, teman-teman jangan pernah bosan untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menggunakan masker, tidak berkerumun, dan tentunya yang terakhir adalah menjaga jarak. Pesan-pesan ini adalah sebagai upaya langkah preventif kita terhadap keberadaan COVID-19 yang masih ada di sekitar kita. Demikian paparan saya terkait dengan materi New Criticism. Apa yang saya sampaikan tadi merupakan sebuah wawasan baru yang saya harap dapat memberikan sebuah panduan bagi teman-teman untuk mengkaji, menelaah karya sastra dari sudut pandang kritik baru. Jika kalian merasa ini kurang, tenang saja. Kajian terkait dengan strukturalisme akan menjumpai teman-teman dan memperkuat pengetahuan teman-teman bagaimana mendekati karya sastra secara objektif. So, nantikan paparan saya di video selanjutnya. Untuk kali ini cukup sekian ya. Dan saya terima kasih atas kesetiaan dan kesediaan teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.